Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rita Rifayanti sebagai guru mata pelajaran IPA di SMPN 1 Sukamaju. Untuk materi pertama yang kita akan pelajari yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk pertemuan pertama ini, kompetisi dasar 3.1 yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Nah, untuk indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, dan yang ketiga, menyebutkan objek yang dipelajari IPA. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan atau metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Serta yang kedua, kalian dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, dan yang ketiga, dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Oke, pada materi ini, objek IPA dan pengamatannya, kalian pernah membayangkan tidak bahwa produk-produk hasil IPA atau objek IPA itu apa saja? Nah, contohnya itu kekayaan alam di sekitar kita. Contohnya pegunungan, hutan, lautan. Bahkan di sekitar kita, flora dan fauna, misalkan hewan-hewan di sekitar rumah kalian, di dalam hutan, itu semua produk atau objek IPA ya, objek IPA yang dapat kita amati. Nah, selain itu, kalian pernah membayangkan tidak bahwa handphone, komputer, dan alat-alat iptek lainnya itu juga merupakan suatu produk dari hasil IPA ya. Nah, sekarang kalian sedang memanfaatkan IPA. Salah satunya yaitu handphone untuk kegiatan belajar. Nah, setelah kalian mengetahui objek-objek IPA atau produk-produk dari hasil IPA, kalian bisa mengamatinya dengan cara penyelidikan ilmiah. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih itu penyelidikan ilmiah dan bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Nah, penyelidikan ilmiah itu untuk mempelajari lingkungan sekitar kita. Di antaranya meliputi pengamatan, menginferensi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, penyelidikan ilmiah ini meliputi 3 cara. Yang pertama, mengamati. Nah, kegiatan mengamati ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera atau alat ukur yang sesuai. Misalnya, kita mengamati teman kita melalui penampilannya. Nah, penampilannya kan terlihat oleh panca indera kita. Salah satunya panca indera mata. Seperti itu. Kemudian kegiatan inferensi atau membuat inferensi. Kegiatan ini dilakukan untuk merumuskan penjelasan dari berdasarkan pengamatan tadi. Nah, sehingga akan terbentuk atau menentukan pola hubungan serta membuat suatu prediksi. Nah, yang terakhir yang ketiga itu mengkomunikasikan, di mana hasil dari temuan kalian itu dikomunikasikan kepada teman, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Oke, di sini ada salah satu contoh. Bagaimana sih BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Apakah dengan cara pengamatan, prediksi, lalu dikomunikasikan? Betul sekali.
Dengan cara ini, BMKG itu melakukan cara dalam penyelidikan ilmiah, di mana mereka melakukan pengamatan terlebih dahulu akan suatu gempa. Dan kemudian diprediksilah kekuatan gempa tersebut, sehingga setelah adanya prediksi, mereka mengkomunikasikanlah kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa telah terjadinya gempa di suatu daerah dengan kekuatannya berapa seperti itu. Dalam penyelidikan ilmiah juga harus dimiliki sikap-sikap seseorang yang peneliti, di mana harus teliti, sabar, rasa ingin tahunya tinggi, objektif, dan tenang. Jangan sampai seorang peneliti melakukan penyelidikan ilmiah dengan tidak teliti ataupun tidak sabar dan tidak objektif ataupun mereka mengada-ngada. Nah, itu jangan sampai. Karena sifat dari penyelidikan ilmiah itu harus objektif, ya. Harus benar-benar dan harus real. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk objek IPA? Nah, objek IPA ini merupakan seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Selanjutnya, kegunaan mempelajari IPA itu kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, berpikir logis dan kritis, serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, objek-objek IPA itu yang termasuk ke dalam bagian IPA atau ilmu pengetahuan alam itu yaitu ilmu-ilmu biologi, kimia, fisika, dan ilmu bumi dan antariksa. Jadi semua ilmu itu termasuk ke dalam ilmu pengetahuan alam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan sedikit penjelasan yang tadi Ibu jelaskan terlebih dahulu, kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Dan jangan lupa kalian terus belajar, mencari informasi dari berbagai sumber, jangan hanya memanfaatkan atau menunggu materi dari guru saja. Karena dengan begitu kalian bisa meningkatkan pengetahuan-pengetahuan kalian mengenai materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.